Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, puji syukur kembali kita persembahkan ke diri Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi yang ke-6 ini kita masih sehat-sehat walafiat. Ya Bebo, ladona mati dia poso. Leleh, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesempatan hadir di pagi subuh ini. Tentu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amal yang kita lakukan mulai awal qiyamul Ramadan hari Jumat sampai hari ini pagi subuh diterima oleh Allah. Amin. Mamin malaya. Amin. Dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Salawat dan salam buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para guru-guru kita, buya-buya kita yang hadir pada pagi subuh hari ini. Adapun kajian kita pagi ini ya, saya coba mengkolaborasi ya, firman Allah surah Al-Ankabut ayat yang keempat dengan hadis Rasulullah. Surah Al-Ankabut ayat yang keempat berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at ayyasbiquna sa'a ma yahkumun. Artinya, apakah manusia mengira orang-orang yang melakukan kejahatan sayyi'at, kejahatan atau dosa, ayyasbiquna, luput dari pantauan Allah, sa'ama yahkumun, kalau memang itu pendapat manusia, kalau nyoba dosa Allah nak kontrol, Allah nak tahu, sa'ama yahkumun, sungguh amat buruklah apa yang mereka tetapkan itu. Jadi ibu-ibu, ayat ini menceritakan kepada kita, yaitu kalau ada orang menyangkut nyoba buat salah, nyoba buat dosa, Allah nak tahu itu keliru ya. Ayat ini kita sanding dengan hadis Rasulullah. Dalam sebuah hadis bersabda berbunyi, sittatu asya'u tuhbitul a'mal, kata Nabi. Ada 6 macam kecil Nabi yang membuat amal awak habis. Ya. Juga lah payah beramal, tapi amal itu tidak boleh. Ya kata Nabi, sittatu asya'u tuhbitul a'mal, ada 6 macam yang menghapus amal pahala. Nanti di akhirat kita menjadi orang yang muflis. Nah, ya Ustaz Hilal ya. Muflis itu apa Ibu Bapak artinya? Arti Ibu? Orang-orang yang bangkrut. Nah, orang-orang yang bangkrut. Di akhirat nanti kita kecewa. Ya Allah, ambo dulu baca Quran ya Allah, ambo dulu berpuasa ya Allah, ambo dulu berzakat ya Allah, ambo dulu sholat duha ya Allah, dulu mau sholat tahajud ya Allah, dulu aku berinfak ya Allah. Kemana amalku itu ya Allah? Aku nanti itu jamin Bapak. Ya, rajin ibadah, tapi di akhirat nanti kita muflis bangkrut.
Itulah 6 tadi. Siapa orang yang bangkrut di akhirat itu nanti amalnya habis? Yang pertama kata Rasulullah, biuyubin nas, sibuk mencari aib orang lain. Aibku nanan cua, ada sibuk mencari aib orang, keburukan orang, kelemahan orang, kejelekan orang. Karena itu sekepanjangnya pai kakadai mencari itu buruk orang, pai kak masih mencari itu buruk orang. Kalau ikut nanti terjadi, malah kadang-kadang latimu di masjid bagunjiang dia lain, tapi di sekolah tidak ada. Ini yang saya buku. Tipu di masjid bagunjiang dia lepas. Amu teringit buaya hilang. Ketika mau sekolah di Sanawiyah, amu tidak pesantren Pak, yaitu Sanawiyah Muhammadiyah lah kita. Tapi di zaman saya itu kayak pesantren. Kalau belajar tarikhul Islam itu bahasa Arab sudah tarikhul Islam. Beraja fikih Nawadiyah bahasa Arab saudara. Ya. Beda dengan hari ini ya. Di beraja hadis. Di dalam hadis itu dijelaskan dosa bergunjing itu memakan amal pahala kita, tak obahnya seperti api memakan kayu kering. Ya Ustaz Hilal ya. Nah, ini. Ibu bapak kalau kayu karyam dimakan dia tiba kira kecil sebentar. Kalau ada rumah tabaka, rumah kayu, nah, ya rumah kayu, ku pasar rumah kayu, sabantasi api dia pi nyelahat dia pi. Jadi artinya apa? Dosa kita bergunjing mencari kesalahan orang itu menelan amal kita lek. Saya sering mencontohkan, kita punya pahala. Contoh dulu ibu, pagi bagunjiang wak, di dosa bagunjiang tadi, ya awak bagunjiang tadi, pahala awak pindah kepada orang awak bagunjiang tadi. Cakini kuat, ambo bagunjiang buya dalil, ya. Ketika mau bagunjiang tadi, langsung pahala mau tadi pindah dia. Bisu ambo bagunjiang lo Ustaz Hilal, pindah lo palo Ustaz Hilal. Barat tinggal tiga oleh nak. Bisu ambo bagunjiang lo le Pak Zon, pindah lo palo mau ke Pak Zon. Barat tinggal dua. Bisu ambo bagunjiang lo Pak Peri, pindah lo ke Pak Peri. Barat tinggal cie. Bisu ambo bagunjiang lo Pak Zul. Habis lalu mau bayar bagunjiang lo Pak Musin dah ada palo mau nanti kan dosa Pak Musin itu ditransfer kawan, maka di akhirat nanti kita bangkrut. Ya Allah, ambo datibnya dulu ya Allah, ambo banyak baca Quran, ambo rajin berzikir, ambo sholat, ambo beribadah lain, kemana ya Allah? Yo dulu dati dunia engkau rajin beribadah biuyubin nas, sibuk mencari aib kurang apa gunjiang kurang. Lihat do di komplek awak tahu ini yang saya mana ya Pak ya Pak Zul, Pak Zul dos kuat Zul RT 03, Pak Zul RT 01, Pak Zul kita cerai nak ndak bayu tu bu. Jadi awak lah payah berpuasa, awak lah payah berinfak, berzakat, di akhirat nanti no. Anda balik. Tapi bagunjiang kau seru Ustaz. Orang lah hobi bagunjiang, nak bagunjiang sari damangnya. Ya biar hilang. Ya Pak ya. Orang suka bagunjiang di sekolah mereka, apa kalau sekolah lo Pak Iman? Sekolah dulu ada nak guruku suka bagunjiang, setaruh mempegunjiang pada sekolah, mempegunjiang ke wakil bersekolah. Aduh, dia di sekolah mana? Nah,
Kadang ustaz sama ustaz tu bergunjang deh. Nah, nyo zero bergunjang, zero. Nah, apa cakap orang hanya bertepuk ni. Cakap orang ni terkuat. Ko ada orang boleh tutup buun di sebanat buruk orang berhenti gitu ya. Itu payah. Kawan Pak. Baik di kantor di mana-mana ya. Apalagi masuk dunia politik. Ya mulai marah saya di politik itu nah. Ya, itu. Ya itu. Bapak Ibu saudara mati ya. Itu yang pertama kecil Nabi yang akan menelan, yang akan menyedot amal itu diuyubin sibuk mencari aib orang, kesalahan orang saja. Yang kedua kecil Nabi yang akan menghapus amal pahala kita, kata Rasul. Apa yang kedua? Wa qaswatul qalbi. Qaswah artinya kasih, qalbi hati nang kasih. Menurut Imam Al-Ghazali ya, kalau Imam Ghazali sangat banyak membahas masalah hati karena beliau itu lebih berat kepada tasawuf. Ciri-cirinya qaswah itu kata Rasul, kata Imam Al-Ghazali, hati nang kasih tadi. Nah, yaitu tidak senang mencari orang maju. Nah, tidak senang mencari orang maju. Tetangga membeli onda nyolo nada mam. Tetangga membeli tu nyu masuk sakit. Tetangga menanya rumahnya mati. Ada tu bu? Aduh, tetangga namun itu pi Bumi Lestari, alhamdulillah ya ndak ada doh. Ya Pak Usin, ndak ada wa di Bumi Lestari ya sebana lestari urang sado. Ya Bu. Amin lah saudara. Itu qaswah hati nang kasih ya. Jadi suka padanam dia urang padanam tu qaswah hati nang kasih, iri hati nang kasih ya. Di qaswah di kesat hati ndak senang mencari orang elok ya. Elok orang buat kayaknya buruk yo tiba ya Bu. Elu orang kayaknya buruk ya tiba. Awak saponyo, lagi sapolo dan enggak. La sapolo dan enggak. Di macam-macam. Di sapo ndak elo, tidak di sapo. Sanu tu longe lo kini kema sajak mamalio to longe nya kini, sajak malionda longe nya kini, sajak nya ko longe nya kini nah. Atut tanu hati yang qaswah kasih. Kalau bertanya mau ke ibu, kalau nang kasih ko jua akan dilicin jawab balik. Enak aja ibu buku pai ke toko bangunan Pak hati bola kasih Pak bali yang paling kasih ya Pak. Apa ampalehnya? Ampaleh hati dalam hadis ya. Dikata Nabi, bentengilah hatimu dari 3 hal supaya hati tidak kesat. Yang pertama, memperhalui hati itu qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Di membaca Quran itu ibu mempalo banyak gadang, tapi menghaluskan hati. Kok ada orang rajin baca Quran, muncul berciri dia lain, itu tidak mampu ya Bu ya. Nah, rajin baca Quran tu muncul berciri ya. Nah, nyo rajin baca Quran dia pada namjo. Ya, kalau itu terjadi perlu evaluasi. Perlu evaluasi. Ya, ini. Nang kedua, ampale hati itu kecak Nabi yaitu zikrullah. Banyaklah berzikir kepada Allah. Jadi Bapak lebih banyak awak mapa bunjang Allah. Di orang yang banyak berzikir berartinya pabunjang Allah, menyebut-nyebut Allah. Kalau manusia banyak disebut dosa tiba. Kalau Allah semakin banyak pahala. Maka itu perbanyaklah mengingat Allah, menyebut Allah. Jangan banyak menyebut manusia karena ujungnya banyak dosa. Yang ketiga, mempalui hati tadi kecek Nabi, husnul bentengi hatimu. Yang ketiga,
I'tikafil masajid, diam di masjid. Artinya di situ ndak tinggal di masjid, kok jadi garing lah sadar panon masjid. Nah, ya. Arti di sini diam di masjid, banyak datang ke masjid. Jadi bapak ibu ke masjid kok sholat berjemaah bukan pahala saja kadang 20 kali lipat. Barang nilainya bu 20. Sholat sendiri berapa? Cie. Sholat ke masjid 20. Mana rancak? Bertanya mau ke ibu, mana rancak palo cie atau 27? 27. Pasti banyak 27 kalau cari. Ya. Kalau tiba di ketpeng ingin seketik namanya. Tanya mau ke ibu, lu ini ibu kemana? Ingin seketik namanya apa? Misalnya kini ku hari rayo dapat THR. Pilih bu, ku 1 juta buat, ku 27 juta. Nama nak pilih? 27 juta. Oh ambil na 1 juta. Oh ngok pasti nambahnya. Jadi bakok salat oh dak mau nambahnya di masjid walau banyak di rumah cek. Wah ambil nanti jadi atau bodoh. Ai ibu lama jawab dak mau ketemu bodoh, kalau mau ketemu bodoh ke barang ibu ke raja ustaz enak. Nah, pasti ingin nambahnya. Di kecil Nabi hadir di masjid bukan sekedar pahala, itu juga tumbuh hati, menghaluskan hati. Bapak Ibu saudara mati, kita 10 menit lagi, nggak sampai 7 menit lah, ya. Nah, 7 menit lagi, mau lah. Yang ketiga, nan ketiga kecil Nabi yang akan menghapus amal pahala kita, hubbud dunia, terlalu mencintai dunia. Habis hari urusan dunia. Untuk pai kamu saji tak ada waktu. Tapi untuk barale 3 hari 3 malam bisa bawa organ. Enak. Untuk masjid tak ada hubbud dunia. Terlalu terporsir untuk dunia. Jadi kata Nabi itu akan membuat amal-amal degradasi nama, itu akan luntur. Ya. Nang kampe kata Nabi yang akan menyedot, yang akan memakan amal kita. Qilal haya, hilang rasa malu. Qil itu seketik kalau terjemahan bahasa qilal haya, seketik rasa malu. Artinya hilang rasa malu. Menurut tasawuf, malu itu terbagi 3. Malu kepada Allah, malu kepada Rasulullah, malu terhadap diri sendiri. Itu naklah malu kepada Allah. Maka malu kepada Allah, ya Allah, kamu bisa bernapas, kamu yang punya udara, ya Allah. Aku bisa berjalan di atas kaki, engkau memberikan kaki, ya Allah. Aku bisa melihat, mata engkau memberikan, ya Allah. Aku bisa makan dan minum, rezeki itu milikmu, ya Allah. Ini malu Allah, ya Allah, kalau mau tidak datang mengabulkan panggilanmu. Apa menanam itu Pak? Malu kepada Allah Pak. Ayah siapa punya? Allah. Nasi nak makan siapa punya Bu? Siapa punya? Allah nak punya. Bumi nak pijak, Allah nak punya. Kini Allah minta kawawa lewat hayya ala sholat, hayya ala falah. Mari sholat, mari menuju kemenangan. Nambahnya hayya ala sholat, hayya ala falah. Duduk salah, tagak salah, manyanda salah. Lucu kepati rasanya manyandai. Tidak malu kepada Allah. Itu nan kampe yang menghapus amal pahala kilal haya. Nan kalimau tulul amal, panjang angan-angan. Banyak mana adanya pikiran, panjang angan-angan. Enak. Kalau tiba orang Batani sawah sepiriamnya, awak minta hasil 100 juta, tidak mungkin dah. Enak, ya kan? Kau tiba di pegawai kepelangan, oh kalau satunya kamali oto Alphard loh. Tidak mungkin dah. Tapi cocokkan supaya tidak panjang angan-angan ya. Dia orang terlalu panjang angan-angan itu akan merusak keimanannya. Yang terakhir,
Yang terakhir kata Nabi, yang akan menyedot amal kita itu nanti zalimun linnas, menganiaya orang lain. Ini ibu, kalau kaji ilmu sosial sangat luas ini ya. Menganiaya orang lain bu bermacam, mengambil tanahnya, hartanya, membuat dia tidak senang. Contohnya, aku mau sebibu itu kan di perumahan wah. Sampah lah gantung di muka rumah lah 3 minggu. Menanya orang tak bu? Menanya tak? Menanya. Yang pertama penyakit. Ya pak, kan? Penyakit. Kalau sampah lah gantung lah, penyakit. Enak. Mudah-mudahan besok ini ya. Sayang kita di sini tidak ada PDAM. Di hari ini Kota Padang yang sudah ada PDAM sampah gratis. Ya Pak ya, gratis. Kenapa? Kirunya orang PDM itu laduk piti sampah sekali itu Pak. Ini Pak juga ini pengacara, yo pada pendak. Mama ada kawan di rumah ini perumahan-perumahan yang PDM tidak bayar sampah. Sudah ada pemungutnya, tidak bayar. Awak di Siko kan tidak ada PDM nak. Ya, Ibu Musim, tidak ada. Mungkin perlu juga jadi pemikiran kita ini. Nah, di hari ini Kota Padang, daerah yang dialiri oleh PDAM, air besi tidak lagi membayar sampah. Nah, ini Ibu ya. Jadi kembali waktu tadi, yaitu zolim kepada manusia lain boleh saja lewat sampah. Sampah laba minggu-minggu tidak dibuang. Juga itu peraturan Kota Padang saat membaca itu. Kita ibu bapak ini boleh nanti ya. Ini mungkin nanti mana yang ada di Dinas Kota Padang, yaitu tidak boleh buang sampah sembarangan dan juga tidak boleh membakar sampah rumah. Itu ada perdanya tuh. Tidak boleh bu. Cuma nggak jalan perdanya ini. Tidak boleh memakan sampah rumah. Kenapa? Asap tadi itu mengganggu tetangga. Ekozolim namanya. Ini bapak. Ini perlu juga nanti kita para Bapak RT nanti yang itu melihat ini perdanya ada ini. Dia tidak boleh buang sampah sembarangan dan juga tidak boleh membakar sampah-sampah. Kenapa? Itu membawa rusaknya polusi udara. Azolim namanya, sakit orang negarawan, rusak lingkungan. Jadi itulah kecil Nabi 6 macam yang akan menghapus amal pahala. Yang pertama, sibuk mencari aib orang lain. Yang kedua, hati yang kesat. Yang ketiga, sibuk dengan dunia. Yang keempat, hilang rasa malu. Yang kelima, panjang angan-angan. Yang keenam, zolim terhadap orang lain. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah, terhindarlah kita dari yang 6 ini, supaya di akhirat nanti amal kita tetap eksis, ada di akhirat menyelamatkan kita. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kiranya dota lantong kananya tidak ada maksud untuk menyinggung, tetapi ini adalah untuk kebersamaan kita dalam rangka mengamalkan sunnah Rasul. Karena setiap manusia punya kekurangan, punya kelebihan. Mudah-mudahan kekurangan kita cari solusi untuk yang terbaik. Banyak maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.